Halo anak-anak, tetap semangat untuk meraih cita-cita setinggi bintang di langit. Pada suatu hari, ada seorang yang mencari pekerjaan. Dia sudah pergi ke sana kemari untuk mencari pekerjaan, sampai akhirnya dia mendapatkan satu pekerjaan, yaitu sebagai penebang pohon. Ketika dia akan mulai bekerja menebang pohon, Pak bosnya memberikan sebuah kapak, alat untuk menebang pohon. Kalian sudah pernah lihat kapak itu seperti apa? Hati-hati, karena kapak termasuk senjata tajam, ya. Nah, laki-laki ini semangat sekali, dia menggunakan kapaknya yang masih baru itu untuk menebang pohon. Hasilnya, hari itu dia bisa menebang 8 buah pohon. Wah, dia senang sekali karena itu akan berkaitan dengan gaji yang dia terima. Keesokan harinya, dia semangat lagi untuk bekerja. Dia berkata, aku akan menebang lebih banyak pohon. Dari pagi sampai sore dia menebang pohon. Sayang sekali anak-anak, hari itu dia hanya mendapatkan 7 buah pohon yang dia tebang. Wah, tak apa-apa, besok saya semangat lagi besok paginya dia bekerja lagi. Tapi hari itu dia hanya mendapatkan 5 buah pohon. Wah, ada apa ini ya? Kok menurun terus hasilnya? Dan esok paginya, dengan semangat yang sama, dengan kapak yang sama, dia pergi untuk menebang pohon. Dari pagi sampai sore, dia hanya mendapatkan 3 buah pohon. Dia mulai frustasi, ya. Ada apa ini? Lalu Pak bosnya datang. Kenapa hasil kerjamu semakin hari semakin menurun? Dari 8 jadi 7, jadi 5, dan sekarang hanya 3. Bukankah setiap orang harus bekerja lebih baik dengan hasil yang lebih baik? Kenapa hasilmu lebih buruk? Laki-laki ini berkata, saya tidak tahu Pak Bos. Saya tidak tahu. Saya sudah bekerja dengan jam yang sama setiap hari. Dari pagi sampai sore, juga dengan semangat yang sama. Bahkan setiap hari semangat saya semakin bertambah. Tetapi hasilnya justru menurun. Lalu Pak Bos itu melihat kapak. Apakah ini kapak yang kemarin saya berikan pada hari pertama kamu bekerja? Ya, betul Pak Bos. Apakah kamu mengasahnya setiap hari? Mengasah? Pak Bos, mana sempat saya mengasah kapak ini? Saya berjuang saja. Sampai sore, hasilnya hanya 3. Lah kalau waktu saya buang untuk mengasah kapak ini, pasti hasil saya akan lebih sedikit. Pak Bos ini hanya menggelengkan kepala dan berkata, kamu tidak bisa menebang pohon dengan kapak yang tumpul karena tidak pernah diasah. Anak-anak, ketika Tuhan menciptakan kita semua, membentuk kita semua, Tuhan sesungguhnya menciptakan manusia-manusia yang pandai, yang cerdas. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia bodoh. Loh, tapi kok ada yang bodoh, ada yang nilainya jelek? Itu bukan datang dari Tuhan, itu muncul dari kemalasan, itu muncul dari ketidakmauan untuk belajar. Semua orang diciptakan pandai dan cerdas, tetapi kepandaian dan kecerdasan yang datangnya dari Tuhan itu harus selalu diasah. Seperti kapak tadi, harus diasah terus-menerus supaya tetap tajam kapaknya.
kepandaian kita supaya semakin hari semakin bertambah. Anak-anak, kepandaian, kecerdasan pemberian dari Tuhan harus dipelihara dengan cara terus diasah, yaitu dengan kita berani belajar yang lebih lagi dalam segala hal. Baik belajar yang lebih berat, maupun belajar yang lebih rajin, belajar yang lebih tekun, dan lihatlah nanti kepandaian dan kecerdasan kita setiap hari akan semakin bertambah. Nah, anak-anak, bacaan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Anak-anak, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk melihat bahwa binatang-binatang yang terkecil di bumi ini berjuang untuk hidup mereka. Semut-semut itu tidak menunggu lapar dulu baru mencari makan. Semut-semut itu tidak menunggu musim dingin dulu baru mencari makan. Tetapi ketika mereka melihat waktu yang baik untuk bekerja, mereka bekerja. Pelanduk-pelanduk itu walaupun lemah, tetapi mereka tahu bagaimana menyelamatkan diri mereka dari incaran binatang buas. Sehingga mereka tidak sembarangan membangun rumah. Mereka harus membangun rumah di bukit-bukit batu yang aman. Belalang-belalang itu tidak perlu disuruh, ayo baris, ayo makan, ayo pergi ke sana, ayo pergi ke sini. Tidak. Mereka dengan sendirinya hidup secara teratur, melakukan segala sesuatu yang harus mereka kerjakan pada hari ini. Cicak adalah binatang yang bisa menyesuaikan diri di mana saja. Baik di rumah yang sederhana maupun yang ada di istana, dia bisa mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan baik. Anak-anak, kalian semua punya cita-cita bukan? Bagaimana cara untuk mendapatkan cita-cita itu terkabul di dalam hidup kalian? 1, kalian perlu mengasah kapak kalian. Apa yang menjadi kapak kalian? Pikiran dan hati kalian. Supaya dengan mengasah hati dan pikiran, kalian akan berkembang menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki hati untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kita juga perlu belajar seperti semut. Tidak usah menunggu ulangan baru belajar. Tetapi belajarlah setiap hari supaya nanti ketika ulangan kita sudah siap. Kita perlu memikirkan cita-cita dengan baik. Supaya dengan demikian kita sudah memiliki harapan akan masa depan yang aman. Dan kita tidak perlu lagi disuruh-suruh untuk belajar, untuk mandi, untuk makan. Karena kita lebih dari seekor belalang. Kita bukan belalang. Kita harus lebih baik dari belalang. Tidak perlu menunggu mama, papa berteriak-teriak dulu. Tetapi kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Dan cicak adalah binatang yang bisa menyesuaikan diri di mana saja. Asal dia mendapatkan pengetahuan yang baik, asal dia mendapatkan masa depan yang baik, dia akan tinggal di sana. Anak-anak, kamu pasti bisa mencapai cita-citamu setinggi bintang di langit. Ayo dimulai dari sekarang. Tuhan cinta kamu. Amin.